Salam guru penggerak, salam wahai semua guru hebat di Indonesia. Kali ini bertemu lagi dengan saya untuk video demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Saya Leontius Manungkalit, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Santo Thomas 1 Medan. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode Bagja. Bagja itu sendiri kepanjangan dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali ilmu, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Untuk poin yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua, ambil pelajaran. Dimaksudkan dalam hal ini untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Dalam hal ini berupa narasi keadaan yang ideal jika prakarya perubahan telah terwujud. Yang keempat, jabarkan rencana. Dalam hal ini dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Hal ini untuk membentuk transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya buat adalah menjadikan sekolah yang menekankan pada aktivitas pembelajaran yang berpusat pada murid, berakhlak mulia, religius, dan menuntun murid belajar seturut profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai Don Bosco. Bahwasanya untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat, yakni yang pertama, buat pertanyaan utama. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikannya berupa melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Tahapan kedua, ambil pelajaran. Yang menjadi pertanyaannya, siapakah guru yang ahli dan sering memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di dalam kelas? Berikut teknologi pembelajaran apa saja yang dilakukan? Lalu, bagaimana cara memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar mampu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang menjadi tindakan atau penyelidikannya berupa mencari dan mendata guru yang ahli menggunakan teknologi dalam belajar. Kemudian mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Langkah yang ketiga, gali mimpi. Yang menjadi pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan guru mata pelajaran lainnya? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Yang menjadi tindakannya atau penyelidikan berupa membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk merancang pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila serta melakukan konsultasi dengan orang yang berkompeten dalam hal tersebut. Langkah yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan agar tercipta pembiasaan belajar mengajar dengan menggunakan teknologi? Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi?
apa upaya yang dilakukan agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan secara berkelanjutan. Yang menjadi tindakan atau penyelidikannya yakni membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakter peserta didik, dan memberikan reward atau penghargaan bagi peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Langkah yang terakhir yaitu atur eksekusi. Yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan pembelajaran berbasis teknologi dapat berlangsung dengan baik dan konsisten? Tindakan ataupun penyelidikannya yakni membuat jadwal kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang bervariatif setiap minggunya atau setiap bulan. Demikian pemaparan visi guru penggerak untuk video kali ini. Terima kasih.